Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Febrianti. Di sini saya selaku moderator kelompok 2 yang akan memandu jalannya presentasi pada mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Dadang Iskandar, MPD, dan Bapak Acep Roni Hamdani, SPD, MPD. Kelompok kami akan membahas tentang akselerasi program inovasi pendidikan, dan saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Vina Sofia Indriani dengan NPM 205060084. Lalu ada Lia Siti Soleha dengan NPM 205060087. Ada Dede Nur Wahyu dengan NPM 205060093. Kemudian ada Fadila Salma Syahrani dengan NPM 2050099. Yang terakhir ada Resti Febrianti dengan NPM 205060124. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya Vina Sofia Indriani dengan NPM 2050684. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar yang melandasi adanya program akselerasi dan karakteristik dari program akselerasi. Yang pertama itu ada konsep dasar yang melandasi adanya program akselerasi. Program akselerasi adalah program pelayanan pendidikan yang sesuai dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dimiliki siswa, dengan memberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan program dalam waktu yang lebih singkat. Perlakuan pendidikan yang adil pada akhirnya adalah perlakuan yang didasarkan pada minat, bakat, dan kemampuan serta kecerdasan peserta didik. Pendidikan atau sekolah hendaknya dapat memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua anak untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Kelas akselerasi adalah kelas khusus yang program belajar mengajarnya dibuat sedemikian rupa sehingga bisa membuat anak-anak berbakat mencapai prestasi maksimal sesuai dengan potensinya. Anak berbakat yang dimaksud adalah anak dengan intelijensia tinggi serta kreativitas dan motivasi yang tinggi. Selanjutnya ada karakteristik program akselerasi. Program akselerasi merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang mempunyai kecerdasan dan bakat istimewa sehingga dalam pembelajaran mempunyai karakteristik antara lain. Yang pertama itu lama belajar, yang kedua perekrutan peserta didik, yang ketiga kurikulum, yang keempat guru, yang kelima sarana prasarana, yang keenam sistem evaluasi, dan yang ketujuh bimbingan konseling. Selanjutnya ada lama belajar. Munandar pada tahun 1992 menyoroti masalah sistem belajar anak berbakat, termasuk siswa akselerasi, yang lebih diarahkan kepada proses kreatif dengan menggunakan proses berpikir divergen atau proses berpikir ke macam-macam arah dan menghasilkan banyak alternatif penyelesaian, maupun proses berpikir konvergen, yaitu proses berpikir mencari jawaban tunggal yang paling tepat. Dalam konteks ini, Munandar menjelaskan bahwa guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator daripada pengarah yang menentukan segala-galanya bagi siswa. Sebagai fasilitator, guru lebih banyak mendorong siswa atau memotivator untuk mengembangkan inisiatif dalam menjajaki tugas-tugas baru. Mulyadi pada tahun 2000 menjelaskan bahwa dalam proses belajar mengajar ada 3 kegiatan pokok, yakni yang pertama kegiatan melalui tatap muka yang terikat oleh struktur program kurikulum, yang kedua belajar mandiri untuk memperdalam materi yang dipelajari lewat tatap muka secara mandiri, yang ketiga kegiatan ekstrakurikuler untuk memperluas wawasan mengenai materi yang diperoleh melalui kegiatan tatap muka dengan penguasaan terstruktur. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah memaparkan materinya. Di sini saya Lia Siti Soleha dengan NPM 205060087 akan melanjutkan materi mengenai perekrutan peserta didik. Perencanaan penyelenggaraan program percepatan belajar atau akselerasi diawali dengan kegiatan rekrutmen siswa sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 yang isinya
Yang pertama, menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Yang kedua, pemerintah menggunakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Ini berarti bahwa prinsipnya seluruh warga negara Indonesia berhak untuk menjadi siswa akselerasi. Kesediaan kemampuan akademik bagi peserta program akselerasi pada satuan pendidikan sekolah dasar tidak dipersyaratkan seperti halnya peserta program pada tingkat SMP maupun SMA yang mensyaratkan peserta didik program akselerasi nilai ujian nasionalnya atau tes kemampuan akademik dan nilai rapot-rapotnya sekurang-kurangnya 80 pada semua mata pelajaran. Itu menurut Depdiknas tahun 2003 halaman 19. Kesediaan kemampuan akademik bagi peserta program akselerasi pada satuan pendidikan sekolah dasar tidak dipersyaratkan seperti SMP atau SMA. Pada semua mata pelajaran itu harus 80, sedangkan secara psikologis, peserta didik program akselerasi adalah mereka yang memiliki kemampuan intelektual umum dengan kategori jenis IQ-nya lebih dari 140 atau yang mereka memiliki intelektual umum dengan kategori cerdas yang ditunjukkan oleh kreativitas dan ketertarikan terhadap tugas-tugas yang dijalaninya. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum siswa akselerasi adalah melaksanakan kurikulum nasional tahun 2004 dan kurikulum lokal dengan menekankan pada materi esensial serta kekasan yang efektif dan fungsional yang membawa visi dan misi siswa akselerasi dengan mengacu pada tujuan-tujuan keunggulan. Ward dikutip Munadar tahun 1992 menyatakan bahwa untuk melayani kebutuhan pendidikan anak berbakat perlu diusahakan suatu kurikulum pendidikan yang berdiferensiasi, yaitu memberi pengalaman pendidikan yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan intelektual siswa. Sementara Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Balitbang Depdiknas tahun 2004 menjelaskan isi program pengajaran untuk siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa lebih meningkatkan kemampuan siswa dalam bentuk pendalaman dan perluasan konsep-konsep, pengertian serta nilai perilaku tertentu sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta meningkatkan semaksimal mungkin pengetahuan, kemampuan, dan minat siswa dalam memilih program khusus sesuai dengan kemampuan bakat yang dimilikinya. Selanjutnya ada guru. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 27 menyebutkan ayat 1 yaitu tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, dan mengembangkan, mengelola atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Yang kedua, tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik, mengelola suatu satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, dan mengembangkan di bidang pendidikan, pustakawan, dan teknis sumber belajar. Yang ketiga, tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama yaitu mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru, pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen. Guru dan dosen yang dipilih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki tingkat kependidikan yang dipersyaratkan sesuai dengan jenjang sekolah yang diajarkan, sekurang-kurangnya S1 untuk guru SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Yang ketiga, memiliki pengalaman belajar di kelas reguler sekurang-kurangnya 3 tahun dengan prestasi yang baik. Yang keempat, memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa atau disebut anak berbakat secara umum dan program percepatan belajar secara khusus. Yang kelima, memiliki karakteristik umum yang dipersyaratkan antara lain yaitu harus adil dan tidak memihak, sikap kooperatif, demokratis, fleksibilitas, rasa humor, menggunakan penghargaan dan pujian, minat yang luas, memberi perhatian terhadap masalah anak, dan penampilan dan sikap yang menarik. Yang keenam, memenuhi sebagian besar persyaratan yaitu sebagai berikut: memiliki pengetahuan tentang sifat dan kebutuhan anak berbakat, memiliki keterampilan dan mengembangkan kemampuan berpikir secara tinggi, memiliki pengetahuan tentang kebutuhan afektif dan kognitif anak berbakat,
memiliki kemampuan untuk mengembangkan pemecahan masalah secara kreatif, memiliki kemampuan untuk mengembangkan bahan ajar untuk anak berbakat, memiliki kemampuan untuk menggunakan strategi pengajaran perseorangan, dan yang ketujuh, memiliki kemampuan untuk menunjukkan teknik mengajar yang sesuai. Yang kedelapan, memiliki kemampuan untuk membimbing dan memberikan konseling kepada anak yang berbakat dan orang tuanya. Dan yang kesembilan, memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, saya terima kasih dengan pemateri sebelumnya. Saya Denur Wahyu dengan EPM 205060093. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem evaluasi. Nah, sistem evaluasi kegiatan dan kemajuan belajar pada hakikatnya adalah upaya mengumpulkan informasi tentang kemajuan siswa. Nah, evaluasi pada siswa akselerasi tidak hanya bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa dalam rangka keperluan perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa, dengan melainkan juga untuk memperoleh umpan baik dan masukan bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dan perkembangan emosi siswa. Nah, sedangkan teknik evaluasi pada dasarnya dengan siswa reguler hanya perkenalannya pada pengukuran pola berpikir kritis dan sistematis, serta pengalian kemampuan nalar sebagai perwujudan berpikir tingkat tinggi. Evaluasi seperti ini dilaksanakan dengan cara memberikan soal-soal ulangan harian ataupun latihan penelitian sederhana dan presentasi hasil penelitian. Adapun siswa evaluasi yang ada di kelas meliputi. Nah, meliputi ini bisa disebut dengan yaitu dibagi 3 macam. Yang pertama, ulangan harian. Dalam satu semester setiap guru minimal memberikan ulangan harian sebanyak 3 kali. Bentuk soal yang disarankan adalah soal uraian. Nah, yang kedua yaitu ulangan umum. Ulangan umum adalah diberikan lebih cepat dibandingkan siswa reguler sesuai dengan karakter pendidikan percepatan belajar. Nah, soal ulangan dibuat oleh guru yang mata pelajaran yang bersangkutan dengan menyusun kisi-kisi serta materi-materi yang esensial. Meskipun demikian, untuk membandingkan keberhasilan dan antara lain dengan menyertakan siswa percepatan dalam ulangan umum bersama antara lain yaitu dengan menyatakan siswa percepatan dalam ulangan umum bersama cara lainnya itu menggunakan alat evaluasi untuk program reguler kepada siswa program percepatan belajar. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, ujian nasional. Ujian nasional adalah akan diikuti oleh pada tahun kelima untuk SD. Nah, dan tahun kedua untuk SMP atau SMA sampai SMA siswa reguler. Laporan hasil siswa program percepatan belajar pada kelas reguler mempunyai format yang sama dengan lapor siswa program reguler. Nah, namun pembagian dan tanggal diberikan lapor sesuai dengan kalender pendidikan program percepatan belajar yang telah disusun secara khusus. Nah, selanjutnya yaitu bimbingan konseling. Bimbingan konseling anak berkemampuan dan kecerdasan luar biasa dilakukan dengan tujuan untuk membantu individu mengali dan memahami diri, menegangkan dirinya dengan cepat terhadap lingkungan yaitu teman, keluarga dan sekolah. Konseling yaitu dibutuhkan karena mereka mempunyai karakter tertentu yang perlu mendapat pelayanan yang tepat. Menurut Colangelo dalam siswa
Siawan, yaitu 1997 sama dengan 202. Bahkan anak berbakat mempersihkan dirinya secara positif. Namun tanggapan lingkungan memiliki pandangan negatif terhadap dirinya. Anak berakibat merasa dirinya positif dan kaitan dengan pertumbuhan sendiri, tetapi merasa bahwa teman sebaya yang tidak terbakat dengan bersikap negatif terhadap kebaikannya. Nah, hal ini berkaitan dengan interaksi antar manusia. Nah, sekian dari saya kembalikan dengan kepada moderator. Saya di sini akan memaparkan materi tentang perencanaan program akselerasi. Penyelenggaraan program akselerasi sangat penting karena dengan memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat mengembangkan kecerdasan dan bakatnya dengan sebaik-baiknya. Perencanaan menempati urutan pertama dalam fungsi manajemen, karena sebelum kegiatan dilaksanakan, harus disusun terlebih dahulu perencanaan yang matang. Perencanaan mengarahkan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Pelaksanaan pembelajaran program akselerasi. Implementasi pembelajaran akselerasi terjadi pada proses belajar di sekolah yang dapat memberikan beberapa keuntungan. Dalam hal ini, dapat digunakan dengan memanfaatkan metode dan media yang bervariasi dan bersifat terbuka serta fleksibel. Dalam implementasi pembelajaran akselerasi, memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama, keterlibatan total individu akan meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, kolaborasi di antara siswa akan mengakibatkan hasil belajar. Yang ketiga, belajar yang berpusat pada aktivitas jauh lebih baik daripada belajar yang hanya menekankan aktivitas prestasi saja. Dan yang terakhir, belajar merupakan proses yang bersifat aktif, bukan bersifat pasif dalam menyimpan pengetahuan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Fadila Samasyarani dengan NPM 2050699 akan menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran program akselerasi. Evaluasi atau penilaian memiliki maksud untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan apakah pada akhir suatu periode kerja pekerjaan tersebut berhasil atau tidak. Yang kedua adalah menjamin cara kerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga, memperoleh tentang kesukaran atau kesulitan dalam proses pembelajaran dan untuk menghindarkan situasi yang dapat merusak proses pembelajaran serta memajukan kesanggupan pada guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah. Maksud dari evaluasi ini menurut Suryo Broto pada tahun 2004 halaman 26. Setiap pelaksanaan program pendidikan termasuk juga program akselerasi ini memerlukan adanya evaluasi. Evaluasi pada sistem pendidikan di Indonesia disebut dengan pengawasan atau supervisi. Pada jenjang pendidikan dasar, kegiatan supervisi ini dilakukan oleh pengawas dan juga kepala sekolah. Kedua pejabat inilah yang memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan kinerja guru di sekolah dasar. Dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program akselerasi perlu dilaksanakan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu sumber daya dalam penyelenggara program kelas akselerasi. Sumber daya baik dari segi kualitas gurunya, kualitas peserta didiknya, fasilitas di sekolah, penyelenggaranya, ataupun semua yang berhubungan dengan program akselerasi ini, sumber dayanya apakah menyanggupi atau tidak. Lalu juga ada keefektifan pembelajaran program akselerasi. Nah, keefektifan pembelajaran program di akselerasi ini sangat dibutuhkan dan merupakan faktor penting karena program akselerasi ini kan merupakan sebuah program yang menyediakan layanan bagi siswa yang memiliki
kecerdasan di atas rata-rata, sehingga keefektifan pembelajaran program akselerasi ini dinyatakan penting agar peserta didik di akselerasi ini tidak mengalami kecepatan atau keterlambatan dalam melaksanakan pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu keberhasilan penyelenggaraan program kelas akselerasi. Selanjutnya ada kendala-kendala penyelenggaraan program kelas akselerasi dan tindak lanjut peningkatan mutu program akselerasi. Yang selanjutnya adalah tantangan dan solusi program akselerasi sebagai sebuah inovasi. Dalam sebuah program pendidikan, termasuk program akselerasi ini pasti mempunyai beberapa tantangan dan tentunya harus memiliki solusinya sendiri. Contoh dalam tantangan di akselerasi ini adalah yang pertama, bahan ajar yang diberikan terlalu tinggi bagi siswa akselerasi. Hal ini bisa memicu beberapa siswa menjadi tertinggal karena bisa saja kemampuan siswa akselerasi itu terlihat melebihi teman sebayanya hanya memiliki sifat yang sementara. Karena dengan bertambahnya usia, dengan banyaknya interaksi dengan orang lain, kecepatan prestasi siswa bisa menjadi biasa-biasa saja dan sama dengan teman sebayanya. Untuk mengatasi masalah ini, kita membutuhkan peran aktif guru dan orang tua untuk terus membimbing anak agar anak bisa terus mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh gurunya, sehingga si anak tidak akan merasa terlambat atau kecepatan dalam melaksanakan program pembelajaran. Tantangan yang kedua adalah siswa akselerasi selalu didorong untuk berprestasi di bidang akademik, tetapi bidang non-akademiknya selalu diterbelakangkan. Karena banyak waktu siswa akselerasi yang dipakai untuk belajar, sehingga mereka mendapatkan kekurangan waktu untuk beraktivitas dengan teman sebayanya, sehingga mereka tidak memiliki pengalaman yang banyak seperti teman-temannya. Solusi dari permasalahan ini adalah kita memberikan waktu khusus kepada siswa akselerasi untuk bermain dengan teman-temannya, karena karena mau sepintar apapun anak, kalau usianya belum dewasa, dia tidak akan mencintai keistimewaan itu dan dia tidak akan menghargai keistimewaannya itu, sehingga kita harus memberikan sebuah waktu untuk bermain bersama teman-temannya, sehingga antara akademik dan non-akademik mereka akan seimbang. Nah, permasalahan yang ketiga adalah ketika siswa akselerasi ingin melamar pekerjaan, tetapi pekerjaan itu malah mementingkan umur dibandingkan dengan kemampuannya. Misalnya ada seseorang yang lulus kuliah di usia 20 tahun, sehingga ia ingin langsung melamar pekerjaan tentunya. Tetapi si pekerjaan yang ingin dia lamar itu memberikan syarat bahwa umurnya itu harus dari 23 sampai 27 tahun misalnya. Karena dia masih 20 tahun, berarti dia tidak bisa masuk ke pekerjaan atau perusahaan itu. Nah, karena itulah disebut dengan tantangan di program akselerasi ini. Solusi dari permasalahan ini adalah seorang owner atau pemilik perusahaan seharusnya lebih mementingkan kemampuan dibandingkan kepentingan umur. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada semua pemateri. Barangkali ada teman-teman yang belum mengerti atau ingin bertanya, saya persilahkan.